Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan animasi singkat tentang pertumbuhan janin di ekstrauterin dengan kelompok Dia Utami, Gisra Maulidiandi Askia, Jesslina Rajin Hayati, Octavia, dan Yeni Anggreni. Perjalanan awal kehidupan dari pembuahan hingga adaptasi janin ekstrauterin. Hubungan seksual antara pria dan wanita memungkinkan penis masuk ke dalam vagina. Saat ejakulasi, jutaan sel sperma dilepaskan menuju serviks dan melanjutkan perjalanan melalui rahim hingga tuba falopi. Jika pada saat yang sama ovulasi terjadi, sel telur akan dilepaskan oleh ovarium. Satu sel sperma yang berhasil menebus sel telur akan menyebabkan terjadinya pembuahan, membentuk zigot awal dari kehidupan manusia. Zigot mulai mengalami pembelahan sel secara bertahap menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya hingga membentuk morula. Kemudian morula berkembang menjadi blastokista yang akan bergerak menuju rahim. Di dalam rahim, blastokista menempel pada lapisan endometrium dalam proses yang disebut implantasi. Inilah awal dari kehamilan yang sesungguhnya. Setelah implantasi berhasil, janin mulai berkembang melalui 3 trimester kehamilan. Organ tubuh terbentuk, detak jantung muncul, dan plasenta berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Ketika usia kehamilan sudah cukup bulan, tubuh ibu akan memulai proses persalinan. Kontraksi rahim mendorong bayi keluar melalui jalan lahir. Inilah saat kelahiran terjadi. Hai semuanya, kali ini kita akan bahas tentang adaptasi janin di ekstrauterin, yaitu bagaimana bayi beradaptasi saat baru lahir dari kehidupan di dalam rahim ke dunia luar. Proses ini sangat penting karena kalau nggak berjalan lancar bisa menyebabkan gangguan bahkan kematian. Yang pertama ada sistem pernafasan. Sebelum lahir, bayi belum bisa bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen didapat dari plasenta lewat tali pusat. Tapi setelah lahir, bayi harus mulai bernafas sendiri. Nafas pertama terjadi sekitar 30 detik setelah lahir, dan itu dipicu oleh tekanan saat melewati jalan lahir, turunnya oksigen serta rangsangan dingin di wajah. Paru-paru bayi juga harus mengeluarkan cairan dan mengembang. Surfaktan yang terbentuk sejak minggu ke-20 kehamilan akan bantu menjaga agar alveoli tidak kolaps. Itulah kenapa bayi prematur lebih beresiko gagal bernafas. Kemudian yang kedua ada sistem sirkulasi darah. Saat bayi masih di dalam kandungan, darah tidak mengalir ke paru-paru tapi lewat jalur pintas seperti foramen ovale dan ductus arteriosus. Setelah lahir, jalur ini akan menutup. Setelah tali pusat dipotong, aliran darah berubah, kemudian paru-paru mulai berfungsi dan sirkulasi darah menjadi seperti orang dewasa. Yang ketiga, adaptasi suhu. Bayi belum bisa menjaga suhu tubuh sendiri, jadi gampang kehilangan panas lewat konduksi, konveksi, dan radiasi. Maka dari itu penting sekali langsung mengeringkan tubuh bayi, membungkusnya dan meletakkannya di tempat hangat. Bayi juga punya cadangan lemak coklat yang membantu menghasilkan panas, tapi jumlahnya terbatas dan cepat habis kalau bayi kedinginan. Kemudian yang keempat, metabolisme dan energi. Beberapa jam pertama, energi bayi berasal dari gula darah dan karbohidrat. Hari kedua, energi mulai berasal dari pembakaran lemak. Setelah menyusu rutin, energi bayi berasal dari 60% lemak dan 40% karbohidrat. Selanjutnya, fungsi ginjal dan keseimbangan cairan. Bayi baru lahir punya banyak cairan tubuh dan fungsi ginjalnya belum sempurna. Karena itu, bayi belum bisa mengatur cairan dan elektrolit dengan baik seperti orang dewasa. Selanjutnya, sistem pencernaan. Saat lahir, bayi sudah memiliki kemampuan untuk menghisap dan menelan. Mekonium, yaitu kotoran pertama bayi yang hitam kehijauan, biasanya keluar dalam 10 jam pertama. Setelah beberapa hari, tinja jadi normal. Enzim pencernaan sudah mulai aktif, kecuali amilase pankreas yang masih sedikit.
Selanjutnya ada sistem imun. Sistem imun bayi masih lemah, makanya bayi rentan infeksi. Tapi tubuhnya punya perlindungan alami seperti kulit, lendir, asam lambung, dan antibodi dari ibu berupa IgG yang lewat plasenta. Selanjutnya hati dan asam basa. Fungsi hati belum sempurna saat bayi baru lahir. Karena itu hati belum bisa memproses obat-obatan tertentu. Selain itu, bayi juga mengalami asidosis ringan saat lahir, tapi akan kembali normal dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, proses penyesuaian bayi baru lahir. Setelah lahir, bayi mengalami 3 fase penyesuaian. Yang pertama ada fase first resivity, terjadi kurang lebih 15 menit. Nafas bayi cepat, suhu turun dan aktif. Yang kedua ada fase unresponsive, terjadi kurang lebih 50 menit, bayi seperti tertidur. Kemudian ada fase second resivity, terjadi kurang lebih 6 jam, bayi aktif lagi, nafas kadang tidak teratur dan lebih responsif. Terakhir, kesimpulan, proses adaptasi bayi baru lahir itu sangat luar biasa. Dari bernafas, sirkulasi, suhu tubuh, dan sampai menyusui hingga bertahan hidup sendiri di dunia luar. Kita sebagai calon tenaga kesehatan harus memahami dan memastikan semua proses ini berjalan lancar. Terima kasih.